Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik bersama kami, tim BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kali ini kita akan melanjutkan episode kita kembali ya, podcast kali ini Sahabat Disdik. Tentu saja kita ini akan mengenal lebih dalam, lebih dekat dengan SMK Fania Salsabila Kota Jambi. Mungkin banyak dari Sahabat Disdik kita belum pernah mendengar atau sekilas ya pernah lewat, pernah lihat mungkin pagar depan dari sekolah ini, dan ini mengenal lebih jauh bagaimana SMK Fania Salsabila ini. Dan tentu saja saya tidak sendiri Sahabat Disdik. Pada episode kali ini bersama saya telah ada narasumber kita yang ganteng ini ya, Sahabat Disdik. Beliau adalah Bapak Arpandi selaku Kepala SMK Fania Salsabila Kota Jambi. Dan sedikit informasi Sahabat Disdik, beliau ini merupakan Ketua MKKS SMK Kota Jambi. Kita berkenalan dulu ya, kita sapa Sahabat Disdik narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah pagi ini sehat. Bapak selamat datang di studio podcast Sahabat Disdik. Terima kasih Bu atas undangan. Baik. Ini pertama kali saya main ke bagian BTIK ini Bu. BTKP. BTKP. Sungguh senang, bahagia Bu lihat kondisinya. Apalagi diundang ya untuk berbagi informasi. Baik. Terima kasih Bu. Ya. Ini banyak sekali mungkin dari Sahabat Disdiknya nih Pak. Mungkin ingin tahu lebih dalam ini. Mungkin Bapak bisa memberikan sekilas profil mengenai SMK Fania Salsabila ini seperti apa. Sebelum kita jauh lebih dalam Ya. ini Pak, mengulik-ngulik ini seperti apa sih SMK Fania Salsabila ini. Siap, terima kasih. Jadi 2009 ini Bu, jatuhnya kami mulai berdiri dan izin dari Dinas Pendidikan Kota Jambi waktu itu mulai dibuka. Itu pun banyak dengan ya pro dan kontra sebenarnya. Iya. Jadi dengan adanya SMK Kesehatan ini kami banyak nih ada yang menghalang, terutama dari profesi waktu itu. Baik. Jadi 2009 kami berdiri, 2010 kami mendapatkan surat dari profesi. Ini bagaimana untuk keberadaan SMK kok ada yang jurusan kesehatan. Ya, benar. Sehingga waktu itu menjadi tanda tanya nih keberadaan posisi diploma 3. Nah, Iya. tapi kami tetap berdiri, tetap jalan dengan kondisi berdasarkan regulasi. Iya. Jadi kami patokan waktu itu berdasarkan Permendiknas, waktu itu Kemenkes. Kemenkes, baik. Kemenkes nomor 80. Nah, di situ bawah ada dikatakan asisten tenaga kesehatan. Asisten nih Pak ya. Jadi jatuhnya itu SMK ini namanya asisten tenaga kesehatan. Makanya kami tetap berdiri dan kami 2014 Iya. mulai ada tamatan lulusan. Nah, di situ kami mulailah mendekat dengan profesi yang ada. Iya. Waktu itu kami jurusan pertama itu farmasi, Bu. Farmasi dulu. Nah, Baik. jadi kami buka dulu jurusan itu namanya farmasi, dan kami dekatkan ada 2 profesi. Iya. Ada namanya profesi FAPI. FAPI itu ahli di bidang diploma 3. Dan kami dekatkan juga dengan profesi PAPI, IAI, Iya, iya. Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, disitulah kami setelah memaparkan apa nih kompetensi yang kami lakukan, jadi apa yang kami harus dilakukan di SMK, baru mereka membuka peluang. Dan mereka pun mendampingin kami dalam proses bagaimana anak ini tetap nih harus berdiri Iya. dan sesuai dengan koridornya. Nah, itu. Jadi 2014 kami berjalan dan 2015 kami dicekal oleh kampus. Wow. Nah, jadi rintangan kami berdiri ini agak sulit sebenarnya, Bu. Sejarahnya karena di Provinsi Jambi SMK Kesehatan Fania Salsabila ini yang pertama kali untuk berdirinya SMK Kesehatan Kesehatan swasta. swasta. Jadi biarpun negeri dan swasta, yang kesehatan kami pertama kali. Baik. Jadi perjuangan itu memang berat. Jadi kampus itu menolak. Kebetulan kami ada gebrakan, kami tunjukkanlah kompetensi kami yang ada. Baik. Sehingga 2017 saya diundang Kemenkes Ke
Kemenkes, Kementerian Kesehatan di Jakarta. Jakarta. Baik, baik. Jadi saya diundang 2017 itu saya menghadirin. Jadi saya paparkanlah isi dari SMK Fania ini seperti apa. Sudah saya jelaskan. Alhamdulillah kami diterima dengan baik. Setelah saya pulang, 3 bulan dari proses itu saya dipanggil oleh salah satu kampus juga. Iya. Setelah itu saya memaparkan sehingga di 2017 sampai sekarang, alhamdulillah alumni kami malah diminta. Nah, alumni kami diminta bagaimana bisa masuk ke perguruan tinggi tersebut. Nah, itu. Luar biasa. Sampai sekarang ini, Bu. Jadi alhamdulillah anak-anak kami untuk masuk ke perguruan tinggi banyak yang undangan. Banyak undangan. Iya. Iya. Jadi Pak Arfandi ini mengiringi dari awal ya Pak ya? Alhamdulillah saya waktu itu kebetulan 2009 masih berkuliah. Iya. Tapi saya diajak oleh yayasan untuk membantu, Ibu. Iya. Dari pendirian sampai proses. 2010 saya masuk. Waktu itu 2 profesi saya jalankan. Saya sebenarnya profesi perawat nih, Bu. Iya. Nah, jadi saya di salah satu rumah sakit bekerja. Sorenya, Iya. paginya saya mengajar di SMK Fania di tahun 2010. Wah, luar biasa Gitu. sekali. Pak Arfandi luar biasa sekali, sahabat Disdik, sangat menginspiratif gitu ya. Artinya dunia pendidikan ini Pak ya. Dunia Iya. pendidikan jarang-jarang loh orang yang menyentuhnya Pak. Di dunia usaha ternyata Bapak mau gitu menyisihkan waktu Bapak untuk ikut membangun pendidikan di Provinsi Jambi, Kota Jambi terutama. Iya, semangat terus ya Pak. Siap, Ibu. Baik Pak, ini SMK Fania Salsabila, ini kita sempat ngintip sedikit nih Iya. profilnya ini ya Pak ya. Agreditasi A Iya. dengan 93 nilainya Iya. Pak ya. Nah ini kira-kira Pak, mungkin dari sahabat Disdik ingin tahu lebih dalam ini kira-kira apa sih yang membedakan SMK Fania Salsabila ini dibanding SMK yang lain, itu kira-kira keunggulannya apa saja? Iya. Terima kasih, Bu. Jadi untuk proses kami berdiri ini karena dengan perjuangan kali, Bu ya. Jadi kami inginnya SMK Fania Salsabila ini di bidang kesehatan ini unggul. Baik. Jadi apa yang kami harus lakukan? Yang pertama, kami harus melakukan pengembangan. Pengembangan bagaimana dunia kesehatan ini jangan sampai di image masyarakat jelek. Jadi kami inginnya namanya perawat, dia harus profesional, ramah, baik, Iya. santun. Mungkin kita ketahuin saat ini informasi yang ada kan tidak seperti itu. Tapi bagaimana kalau di SMK Fania lulusan dari kami ini merubah image tersebut. Baik. Jadi anaknya akan lulus menjadi perawat yang seperti profesional. Nah, terutama ya di bidangnya. Makanya kami utamakan saat ini keunggulan kami hanya khusus pembinaan di kesehatan. Kesehatan. Jadi khusus SMK yang naungannya kesehatan. Nah, ada yang perawat, ada yang farmasi, dan ada labor Analis ya. analis. Jadi bagaimana sistem ini bisa terbentuk dengan ramah yang sifatnya disenangi oleh masyarakat Proktar ya, lulusannya. Proktar Bapak. Iya. Ada moto nih, kita bisa baca Proktar ya Pak. Iya. Bisa dijabarkan kira-kira ini bagaimana proses pembentukan karakter anak dengan Proktar ini. Iya. Jadi tujuan kami saat ini kan bagaimana anak-anak kami lulusannya bisa profesional, Ibu. Berarti Jadi, Proktar tadi Iya, profesional, cerdas, tangguh, dan religius. Berarti tidak meninggalkan religius. Ya, tetap. Jadi di sekolah kami ini tidak menutup anak-anak yang ada hafalan, tapis, kami tetap bisa menyalurkan. Wah, ini cukup unik ya sahabat Disdik ya. Karena jarang sekali sekolah-sekolah kesehatan terutama memasukkan religius di dalam mutunya gitu. Iya. Silakan lanjutkan. Nah, jadi untuk saat ini kami, Ibu, untuk tim dari orang tua kan inginnya anak ini tetap ada agamanya. Makanya kami untuk yang dari pesantren, dari pondok, dan dari sekolah Islam lainnya yang ada namanya hafalan, kami tetap. Jadi kami menyediakan ada beberapa ustazah untuk anak ini bisa menyalurkan dan melanjutkan hafalannya. Dan nanti di penghujung dia sudah mau lulus, akan kami berikan penghargaan dan wisudanya. Contohnya nanti ini di bulan Mei, itu kan proses kelulusan. Itu sudah saya siapkan sertifikat dan wisudanya nanti bagi yang sudah melanjutkan hafalan
ya minimal juz 30. Baik, berarti buat orang tua siswa jangan khawatir apabila anaknya di alumni Ponpes, Iya. MTS gitu, takut nanti terhenti hafalannya. Jangan khawatir, di SMK Fania Salsabila ini akan tetap dilanjutkan ya, Pak? Iya, benar Ibu. Jadi jangan khawatir orang tua, kami tetap menyiapkan yang profesional. Iya. Jadi ada legalitasnya, bukan sekedar guru agama, tapi dia memang di naungan Ustadz yang ada di Provinsi Jambi. Contohnya ya tahun inilah kami akan meluluskan ada 6 yang akan lulus tahfiz. Nah, ini nanti di wisuda pada saat kegiatan yang kami buat di tanggal 5 Mei besok. 5 Mei ya, Pak? Iya. Nah, selain dari itu kami juga ini diwajibkan siswa Ibu. Jadi ada namanya kegiatan sholat berjamaah, itu diwajibkan. Jadi Jadi ada fasilitas musola, ada. masjid gitu ya, Pak ya? Ya, kami menyiapkan musola. Musola. Jadi wajib anak harus sholat sunnah dan sholat wajib. Nah, itu kami wajibkan. Jadi dibantu oleh wali kelas, guru BK, dan ya orang tua lah yang jelas untuk motivasi anak bisa mengikuti hal tersebut. Biasa sekali, religius ini penting sekali ya, Pak ya. Kita tidak bisa meninggalkan bagaimanapun perkembangan teknologi, perkembangan zaman sekarang, tetap kembali ke sana itu harus Iya, ya. benar Bu. Ya. Jadi memang tujuan orang tua setiap menanyakan nih mau masuk nih daftar seperti tahun ini kan kami sudah buka nih Bu. Jadi orang tua nanya nih, anak saya dari pondok, Iya. bagaimana nih untuk prosesnya kalau dia ada hafalan, kelanjutan ini. Kita sudah menyiapkan itu Bu. Dan ustadznya juga alhamdulillah mau nih untuk mendampingi anak pada saat ada keraguan dari orang tua. Dan SMK Fania Salsabila mengakomodir itu. Iya, benar Ibu. Baik, Pak, ini kan era digitalnya, Pak. Iya. Semua serba teknologi. Nah, ini seperti apa kira-kira SMK Fania Salsabila mengikuti perkembangan, baik perkembangan alat-alat kesehatan secara era digital ini, Ya. Era teknologi ini gitu. Kira-kira seperti apa, Pak? Jadi insya Allah di SMK Fania Salsabila kami mengikuti zaman berkembang. Jadi saat ini ya motivasi yang pertama yang kami gerakkan yaitu gurunya Ibu. Jadi guru-gurunya ya khususnya saya wajibkan bagaimana teknologi bisa berjalan dari proses pembelajaran, baik itu medianya, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya. Jadi di SMK Fania itu sudah dipermudah semua. Jadi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan teknologi, perlengkapan sudah kami siapkan, baik itu dari Infocus, TV, dan Wi-Fi-nya sudah kami siapkan. Terus dari melaksanakan evaluasi, kami juga sudah menggunakan sistem e-lapor. Nah, jadi tidak ada namanya lagi yang hilang data, hilang nilai dan sebagainya, itu sudah sistemnya sudah terekam di elektronik. Dan proses pembelajarannya juga anak-anak tidak usah bawa kayak buku yang terlalu banyak Ibu. Jadi sudah disediakan Wi-Fi untuk mencari sumber, e-book bisa, di perpustakaan juga ada. Terus pembelajaran juga sudah menggunakan sistem video pembelajaran, pengembangannya sudah kami buat dengan sedemikian rupa sehingga anak senang nih Bu, belajar nggak ada lagi nih bawa nyatat, itu nggak ada lagi. Jadi sistemnya sudah dipermudah, lengkap dengan melalui ya akun ada, barcode ada dan sebagainya. Alat-alat, nah ini bagaimana dengan alat-alat nih Pak? Ini kan mungkin kalau mereka nanti terjun nih di pekerjaan gitu ya, di lapangan pekerjaan, kan banyak sekali nih Pak perkembangan dari alat-alat kesehatan. Ya. Dalam prakteknya mereka di sana diperkenalkan tidak Pak alat-alat ini? Oh ya. Jadi untuk proses pembelajaran ini, Ibu mungkin kalau dunia kesehatan medis ini belum bisa digantikan oleh ya sistem digital yang saat ini semuanya Ibu. Iya. Jadi untuk media yang harus dilakukan itu masih dia menggunakan dengan manual. Contoh anak farmasi ini Bu, praktek. Memang awalnya dia menggunakan media buku, e-book. Tapi pada saat membuat dia masih dengan manual. Contoh pembuatan obat, sediaan. Di labnya tetap harus melakukan dengan kayak mana obat itu bisa jadi. Bisa jadi kapsul, bisa jadi supos, itu tetap dilakukan secara manual dan mandiri. Tapi dalam proses pembuatan, dia sudah dengan sistem digital. Gurunya sudah melihatkan caranya dengan menggunakan media video, tutorialnya sudah dilihatkan. Dalam proses
manualnya, ada catatan kan namanya jurnal. Itu juga sudah dengan sistem LMS Ibu. Jadi kami di SMK Vaniatu sudah menggunakan LMS. Dia membuatnya dengan sistem elektronik, diperiksa oleh guru, siap dilaksanakan, baru dibuat secara manual. Baik. Itu. Artinya memang kalau dunia kesehatan ini kan memang anak-anak itu harus terlatih manualnya dulu ya Pak, dasarnya Iya. harus tahu mereka ya. Jadi di kesehatan tuh harus paham dengan konsep Ibu. Iya betul. Jadi gimana dia bisa mengonsep, harus siap seperti itu bentuknya. Iya. Jadi nggak boleh lari dari itu bentuknya, baik itu obat dan sediaannya. Itu. Pak, ini SPMB tahun ini nih Pak. Ya. Jurusan apa saja Pak yang dibuka? Ya, saat ini kami ada 3 Ibu. Ya, kami itu bidangnya kesehatan. Program studinya yang pertama itu dulu farmasi. Sekarang ini karena regulasi ada namanya teknologi farmasi. Oh, Nah, regulasinya berubah ya Pak? berubah. Tapi namanya aja. Iya, untuk kompetensinya juga agak sedikit berubah Ibu. Oh, gitu. Pengaruh. Jadi karena ini dasarnya dari Kemenkes, kami kan satu payung. Iya. Jadi memang untuk orang tua kita nih Kemendikbud, tapi kan kita ada berdasarkan Kemenkes juga. Kejuruannya Pak ya? Iya. Jadi kompetensinya mungkin agak sedikit tidak mengambil kompetensi dari di atasnya maksudnya. Jadi untuk regulasi maka berubah nama. Yang pertama kami ada teknologi farmasi. Terus yang kedua tadi ada namanya perawatan. Tapi regulasi berubah sekarang menjadi layanan kesehatan. Layanan kesehatan. Terus ada yang ketiga ini kan dulu namanya analisis Bu. Tapi dengan regulasi menjadi teknologi laboratorium medik. Oh gitu. Nah, jadi kami hanya memiliki 3 jurusan khusus kesehatan. Laboratorium medik, teknologi laboratorium medik. Iya. Oh itu TLM itu ya? TLM itu Ibu benar. Gitu. Oh iya baik. Nah ini Pak, mungkin dari orang tua siswa dan si calon murid ya kalau sekarang istilahnya ya Pak ya. Mereka supaya tidak bingung nih memilih antara 3 jurusan ini, kira-kira ada tips nggak Pak? Iya, tipsnya gini sebenarnya sederhana Ibu. Iya. Jadi kalau dari peluang kerja kita ketahui sendiri sama-sama peluangnya Besar ya? buka lebar. Buka lebar. Jadi tinggal bagaimana anak-anak kita yang berminat. Jadi kalau anak ini minat sains, matematika, kimia, fisika, penghitungan, alangkah baiknya anaknya dimasukkan ke farmasi. Nah, karena dunia inilah dipenuhi dengan seperti itu. Jadi biar anak-anak tidak jenuh. Makanya saat ini kami sudah buka PPDB, Bu, maaf, SPMB ini sudah kami buka. Kami mendahului negeri ini. Jadi kami ini melihat minat siswa. Jadi bagaimana kami harus mengetahui peluang anak bisa berminat, bukan sekedar masuk, tapi bagaimana dia bisa menyukai nanti jurusannya. Dan berbakat di bidang itu. Iya, benar. Jadi saat ini kami sudah membuka itu. Jadi kalau anak-anak suka, makanya pada saat SPMB kami tanyain. Berminatnya suka belajar apa? Oh saya sukanya belajar hafalan nih, mengingat. Saya sarankan di keperawatan aja atau layanan kesehatan, karena dunia itu penuh dengan hafalan. Nah, karena dengan tindakan-tindakan dia harus butuh tahu prosedur dan SOP. Kayak harus ingat hafalan. Nah kalau labor itu dibutuhkan skill. Karena yang diperiksa ini senyawa yang mengakibatkan kalau terjadinya pemalsuan atau datanya nggak benar, pasiennya yang berakibat. Karena kan menentukan penyakitnya. Atau pemeriksaan golongan darah misalnya salah gitu ya. Salah kan resiko bahaya. Transfusi darah orang golongan darah A misalnya. Benar Ibu. Gitu ya. Contoh nanti kalau ada cek nih malaria misalnya. Bahwa pasiennya malaria pada saat pengecekan nggak serius, dibilangnya enggak positif nih, negatif ini, resiko kan ke pasien. Nah makanya ini yang dibutuhkan skill, ketelitian dan skillnya. Itu. Jadi kami pada saat SPMB ini kami udah ceritakan dan alhamdulillah targetnya ya sudah tercapai nih Bu. Wah, luar biasa. Tapi masih bisa lah ya Pak ya? Alhamdulillah. Masih bisa ya Pak? Jadi insya Allah yayasan dengan adanya pengembangan yang kami buat dengan tim Ibu ya. Untuk tahun ini yayasan menambah 4 lokal. Gitu. Nah ternyata ini informasi ya yang baru saya sebenarnya kuotanya udah penuh nih? Sebenarnya sudah Ibu. Baik. Tapi masih ada penambahan. Nah karena peluang ini yayasan berpikir ya enggak apa salahnya kita membantu masyarakat yang mungkin ingin
masuk ke dunia kesehatan, ya makanya yayasan tetap membuka peluang. Dengan adanya tim yang solid, maka yayasan yakin saya buka lokal, saya nambah lokal untuk masyarakat biar bisa anaknya menyalurkan di dunia kesehatan ini biar hasilnya profesional. Itu. Pak, ini terkait dengan kurikulum. Ya. Nanti misalnya begini ya, jadi murid kita ini setelah lulus mereka tuh siap langsung kerja di apotek, di rumah sakit gitu. Artinya kurikulum kita sudah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, Pak. Nah ini sedikit mungkin Ibu, untuk biar masyarakat bisa memahami kan. Jadi kami itu ada namanya profesi. Kebetulan saya juga perawat. Jadi kami itu ada namanya profesi, contohnya kayak farmasi yang tadi saya sampaikan, IAI, PAPI. Kalau perawat itu ada PPNI, kalau analis itu ada Patelki. Jadi kami nggak bisa menyalurkan siswa untuk bekerja langsung yang sifatnya profesional, Ibu. Seperti itu. Misalnya ke rumah sakit, ke puskesmas, itu tidak bisa. Karena yang pertama kami terkendala oleh sertifikat. Nah, sertifikat itulah yang membuat anak kami tidak bisa melanjutkan seperti bekerja yang ya istilah itu mutu SMK lah. Jadi nggak bisa ke arah situ. Jadi masyarakat, orang tua sudah saya sampaikan. Tapi kalau untuk peluang yang kecil-kecil nih Bu, misalnya membantu perawat sebagai home care, tenaga asisten, itu tergantung oleh klinik atau yang penyedia. Tapi kalau untuk bekerja yang profesional itu nggak bisa. Artinya mereka harus melanjutkan. Iya, makanya kami ikutilah yang nama istilah BB itu, M-nya kami ambil, melanjutkan. Oh, melanjutkan. Ya, jadi SMK Kesehatan ini fokusnya untuk melanjutkan. Untuk melanjutkan. Tapi mereka punya fondasi yang kuat ya, Pak. Iya. Ini anak-anak umum barangkali yang melanjutkan, berarti peluangnya sangat berpeluang untuk melanjutkan, berarti untuk perguruan tinggi negeri pun berpeluang berarti ya. Contohnya saat ini Bu, ada perguruan tinggi salah satu yang di Provinsi Jambi itu menerima anak kami dengan tidak melalui tes. Jadi jalur prestasi namanya. Jadi anak ini cukup mengirimkan data melalui online berupa lapor. Nah, sudah itu dikategorikan lulus, tinggal daftar ulang. Nah, itu kami udah alhamdulillah kebetulan sudah kerjasama. Wah, luar biasa sekali. Menarik ya sahabat Distrik, perbincangan kita dengan Bapak Arpandi, Kepala Sekolah dari SMK Fania Salsabila. Tetap di podcast Sahabat Distrik. Baik sahabat Distrik, masih bersama dengan Bapak Arpandi, Kepala Sekolah SMK Fania Salsabila Kota Jambi. Pak, ini terkait dengan tim pengajar kita ini seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk di SMK Fania itu sebenarnya beragam ya Bu. Semua ada. Kami pun saat ini jumlahnya kurang lebih ada 23 tenaga pendidik. Itu ada apoteker, ada dokter, ada perawatan profesional, ada dari Patelki itu analis. Jadi untuk saat ini kami memang linear, satu guru satu mata pelajaran. Jadi nggak bisa beda. Contoh kemarin nih seni budaya, kami itu khusus ngambil dari di Taman Budaya itu Bu. Nah jadi kan praktisi langsung berarti. Praktisi langsung. Jadi kami untuk guru tidak ada yang guru yang tidak linear. Memang linear kayak seni, kami harus milih seni musik. Saya hubungi kemarin, alhamdulillah dapat. Jadi memang berdasarkan aturan dan juga berdasarkan keinginan oleh masyarakat, anak kami diajarkan sesuai dengan harapan mereka. Makanya kami saat ini guru kayak apoteker itu ada 6. Nah, kayak dokter 1, kayak perawat, nah itu ada 3, analis murni S1 itu ada 2. Kan susah nyari analis nih Bu, di Jambi belum ada perguruan tinggi yang mengeluarkan sarjana. Sarjana, baru level D3 ya di Kota D4. Baru. Oh D4 itu ya? Oh terapan ya? Ya terapan, tapi alhamdulillah kami dapat dari alumni Muhammadiyah Surabaya. Nah, baik. 2 itu sarjana. Ya, berarti memang tim pengajar kita di sini memang tenaga ahli di bidangnya. Iya, sesuai linear dengan bidangnya Ibu. Baik. Pak, ini kita bicara tentang visi misi ke depan ini, mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu kan. Kira-kira Bapak bagaimana sih melihatkan lulusan dari SMK Fania Salsabila ini, Pak? Jadi untuk ke depannya ini yang saya harapkan bagaimana
anak kami bukan bisa bekerja di atau melanjutkan di Provinsi Jambi atau di Indonesia, bagaimana anak kami ini dapat diterima nih di luar negeri, Bu. Baik. Nah, jadi lulusan ini saya sudah ada beberapa yang saya dekatkan dan saya kerjasama di LPK, ada yang di Disnakertran provinsi, terus ada yang dari pihak luar, itu ada 2. Jadi untuk ke depan ini orang tua jangan menutup mata bahwa anak dari lulusan SMK kesehatan itu dapat bekerja langsung ke luar negeri. Iya. Contohnya salah satu yang saat ini Jepang. Benar, banyak sekali itu. Jadi keinginan saya nih dan tim, bagaimana anak-anak SMK Fania selain dia bisa melanjutkan, dia bisa bekerja di luar negeri. Iya. Nah, itu visi kami ke depannya ini, Bu. Bagaimana orang tua saat ini yang menjadi hambatan orang tua sebenarnya. Anak-anak pada berminat nih, Bu. Berminat ya. Jadi ada bulan Ramadan kemarin saya memanggil 2 LPK penyalurnya yang kerjasama yang sifatnya resmi di Snakertran, bagaimana anak ini bisa berminat sampai dengan alumni kami yang di Jepang itu sampai video call. Iya. Nah, yang Oh, ada alumni sudah sampai Jepang ya, Pak? sudah, Ibu. Iya. Jadi setiap tahunnya itu baru 1. Jadi lulusan kami alhamdulillah setiap tahunnya 100 nih. Iya. Nah, itu bagaimana ya setidaknya 20%, 30% bisa. Nah, tapi yang beratnya pada saat ini daftarnya di LPK 20 orang. Iya. Pada saat sudah dengan kontrak, izin orang tua banyak nggak mau. Nah, jadi Pemahaman itu ya, Pak ya? pemahaman ini untuk kedepannya visi kami selain di Indonesia, anak kami bisa ke luar negeri. Ya, untuk kita harus bekerja. realistis ya bagaimana ketersediaan lapangan pekerjaan sekarang di Indonesia ya, Pak ya. Benar. Dengan jumlah tenaga kerja yang dikeluarkan setiap tahunnya itu sudah tidak balance ya, Pak. Iya. Kita harus mencari alternatif seperti itu. Ya, makanya saat ini kan kita lihat Ibu, mungkin yang diberitakan tamatan kesehatan gajinya kecil. Ya, di Indonesia. Nah, itu khususnya. Makanya kami bagaimana anak kami jangan seperti teammate-nya. Iya. Tetap di kesehatan, nanti peluang itu akan berbeda. Iya, iya. Yang dibilang masyarakat, kecil, rupanya pada saat dia terjun, besar kok peluangnya. Iya. Nah, disinilah kami akan memberikan itu, kami akan memberikan gambaran bahwa itu tidak terjadi, di SMK Fania bisa merubah itu semua. Berarti ini dibekali juga dengan kemampuan bahasa asing ya, Pak? Ya, jadi kami itu ada kalau ya belajar bahasa itu ada 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, 1 bahasa Jepang. Oh, begitu ya. Jadi 1 tahun anak itu harus belajar bahasa Jepang. Ya, bahasa kita banyak di sana ya. Pak, ya, peluangnya. Karena yang berangkat ini setiap tahunnya alumni kami ke Jepang, Ibu. Kemarin ada tawaran ke Abu Dhabi. Abu Dhabi. Nah, Iya. tapi dengan ada beberapa syarat, kita belum prospek nih untuk orang tua. Nah, untuk saat ini kami masih fokus ke Jepang. Baik, baik. Nah, Semoga banyak nih anak-anak kita, orang tua lah ya, ya khususnya orang tua. memahami lah ya bagaimana kondisi di Indonesia seperti apa itu. gitu ya, Pak ya. Baik, Pak, ini terkait dengan SPMB tahun ini, kira-kira Bapak tadi sudah sedikit lah mengutip ya, sebenarnya sudah penuh nih sebenarnya gitu ya. Nah, ini terkait dengan, tentu saja kita ingin tahu bagaimana kesiapan sekolah, terus bagaimana, ini ada panitia ya pasti, Pak ya. Iya. Seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk proses SPMB kami agak berbeda dengan negeri sebenarnya, Bu. Kan kami bukanya itu di bulan Februari. Jadi sistemnya Duluan ya. lebih duluan, karena start duluan ini kami melihat peluang anak yang berminat. Bukan karena paksaan, karena Atau karena tidak keterima di sekolah manapun. itu salah satunya, yuk. Salah nggak terima di negeri baru tempat kami tidak. Iya. Jadi kami buka ini lebih awal dan kesesuaian minat dari siswa. Berarti memang terniat dari awal sekali. Iya, benar. Itu pun dengan motivasi yang kami berikan pada saat dia mendaftar. Nah, itu langkah yang pertama yang kami hadapin, kami sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi di bulan Februari itu kami turun ada ke luar Provinsi Jambi, kayak ke awal ini yang kami coba, Ibu, kami ke Palembang, Sumatera Selatan. Alhamdulillah antusias sangat tinggi. Itu awalnya, terus ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi.
Nah, itu yang kami turun di bulan Februari dan hasilnya saat ini terpenuhi nih sebenarnya Bu. Cuman karena ada peluang kami buka, maka yayasan membangun kelas baru. Nah, jadi di tahun ini ditambah 2 lokal lagi. Nah, tapi untuk saat ini kami sudah terpenuhin 6 kelas. Luar biasa sekali ya. Jadi tinggal 1 kelas lagi, yang insya Allah nanti kami kalau bisa sebelum SPMB negeri kami udah tutup. Wow. Nah itu. Pak, ini kalau misalnya masih ada nih peluang 1 kelas ini ya tadi ya sahabat Disdik, kemana kira-kira orang tua atau calon peserta didik kita nih? Ya, jadi untuk peluang ini hanya penambahan Ibu. Iya, penambahan. Nah, jadi biar bisa lokal penuh istilah itu 36. Iya, berarti langsung ke SMK Fania Salsabila. Ya, kalau untuk pendaftaran kita ada 2, bisa offline, bisa online. Misalnya langsung, lebih enak nih langsung Ibu. Langsung ya. Jadi kita bisa tatap muka bertanya kualitas anaknya pengen kemana. Tanya langsung bagaimana sekolahnya. Karena kami SMK Kesehatan ini selain dari administrasi tesnya bahan, kami juga ada tes kesehatan. Oh iya, baik. Nah, kami juga ada tes namanya buta warna. Itu pasti ya. Pasti. Ya, harus itu. Fatal sekali kalau apalagi di laboratorium seperti farmasi, analis, benar. gitu ya. Jadi kami itu nggak mau sekolah asal Ibu, asal terima banyak siswa, itu nggak mau. Jadi bagaimana kami sekolah yang konsisten, pada saat dia melanjutkan dia tidak ada kendala apapun. Baik, menarik sekali. Sahabat Disdik, ini kita sudah masuk ke segmen closing ya Pak. Kira-kira Pak untuk closing statement ini Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan mungkin untuk motivasi orang tua maupun dari calon murid mungkin tahun depan, mungkin yang tahun ini masih lihat dulu, tahun depan masih ingin nanti bergabung di SMK Fania Salsabila, ini kira-kira apa Pak? Ya, mungkin untuk adik-adik dan masyarakat atau khusus orang tua Bu ya, jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Jadi menjadi tenaga kesehatan itu bukan suatu profesi Bu, tapi sebenarnya itu tentang panggilan hati. Karena di situ kita dapat membantu masyarakat, memberikan harapan nih, bagaimana mereka yang membutuhkan dari yang lemah bisa dia kuat, bisa dari yang sakit dia menjadi sehat. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya peluang itu ada di SMK Fania Salsabila. Kami siap membantu menyiapkan generasi untuk khususnya kesehatan di Provinsi Jambi. Baik, jadi SMK Fania Salsabila ini berangkat dari nol jatuhnya ya Pak ya? Siap, dari nol, tertatih-tatih dengan segala kendalanya gitu Pak ya. Alhamdulillah sekarang berkembang sedemikian rupa, dan tujuannya itu selain daripada untuk memberi pendidikan, mereka juga tahu bagaimana berbagi ya Pak ya, anak-anak kita, karena ini kan cukup sangat baik sekali ya untuk peningkatan karakter anak ya Pak ya. Iya, benar Ibu. Jadi di SMK Fania itu kita selain dari pembelajaran kesehatan, ada juga pembelajaran umum, juga kita ada pembelajaran tentang etika. Jadi etika itu sangat baik dilakukan baik itu dunia kerja ataupun sosialnya nantinya. Dan pastinya pengabdian masyarakat ini. Iya, itu yang sangat terpenting Ibu. Kalau kita hanya meluluskan yang terbaik, etikanya nggak ada, itu percuma. Iya, baik. Luar biasa sekali, menarik perbincangan kita sahabat Disdik dengan Bapak Arfandi, Kepala Sekolah SMK Fania Salsabila. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Sukses selalu. Amin. Semoga SMK Fania Salsabila bisa berkembang pesat ini Pak. Amin, amin. Mengakomodir semua kebutuhan ya Pak ya. Apalagi ini sudah ada dari luar kota ya Pak ya. Alhamdulillah Ibu, dukungan masyarakat sangat kami harapkan. Baik, terima kasih Bapak. Khususnya juga dinas Ibu, dukungan Dinas Pendidikan Provinsi, kami juga mengharapkan bantuan baik itu finansialnya, bantuan lain-lainnya kami tunggu lah Ibu, mengharapkan. Agar SMK Fania ini lebih berkembang lagi. Iya, benar Ibu. Insya Allah Dinas Pendidikan akan selalu membantu sesuai kapasitasnya. Iya, siap. Begitulah sahabat Disdik perbincangan kita dengan Bapak Arfandi, Kepala Sekolah SMK Fania Salsabila Kota Jambi. Ini sangat menarik sekali.
memberi option pilihan bagi orang tua siswa atau calon murid yang ingin bersekolah masih bingung ini kira-kira mau sekolah di mana, dan ini SMK Fania Salsabila ini merupakan satu pilihan yang sangat menarik sekali. Baik, begitulah podcast kita dengan narasumber hebat kita sahabat Didik. Semoga bermanfaat. Informasi ini semoga menginspiratif dan menjadi sebuah pilihan dalam SPMB tahun ini. Saya Dieni Hefidaniza dan juga seluruh tim podcast sahabat Didik kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.